Yang kedua, kata Imam Al-Haddad, kelompok yang kedua kalau mau negeri makin baik, bangsa makin baik, negara makin baik, kata Imam Al-Haddad harus ada kelompok yang kedua. Siapa yang kedua? Alimun bisyar'i, ulama yang betul-betul alim, rasikhul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnah, yang betul-betul memahami Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'mal bi ilmihi, bukan cuma tahu. Kalau cuma tahu aja iblis juga alim tapi nggak ngamalkan ilmunya. Tapi betul-betul ya'mal bi ilmihi, ilmunya diamalkan, ucapannya dengan perbuatannya sejalan. Wa yu'allimun nas, dan dia ngajarkan orang, ilmunya nggak ditelan sendiri tapi diajarkan ke orang. Wa yansahuhum, selalu menasehati orang. Dan yang paling penting kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri ini baik harus ada ulama. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, harus ada ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang menyampaikan benar itu benar, salah itu salah, yang menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, yang menyampaikan lurus itu lurus, bengkok itu bengkok. La yudahinu fid din, kata Imam Al-Haddad, enggak ngejilat dalam urusan agama, enggak bisa dirubah-rubah prinsipnya, enggak ada kata enggak enak dalam menyampaikan agama Allah. Wala yakhafillah laumata laim, dan sama sekali di dalam menyampaikan syariat Allah, di dalam menyampaikan agama, enggak takut cacian, makian, hinaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semakin banyak ulama yang model seperti ini, ikhwan, maka bangsa negara kita akan semakin baik. Berat, nggak gampang. Jawab yang jujur, ulama yang terus terang, ngomong yang hak itu hak, batil itu batil, halal itu halal, haram itu haram. Kira-kira zaman sekarang dimusuhin atau tidak? Dicaci atau tidak? Dimaki atau tidak? Berat. Allah udah bilang dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wasbir ala ma asabak. Kata Allah Ta'ala ketika memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, wasbir ala ma asabak. Kamu kalau amar ma'ruf nahi munkar, ya sabar atas apa yang akan menimpamu. Seolah-olah Allah udah ngasih isyarat, ya resikonya memang berat, kamu bakal dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya. Bahkan Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan itu saking dihinanya orang yang amar ma'ruf nahi munkar, saking dibencinya ya ikhwan, itu sampai-sampai kata Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, sayati ala nasi zamanun la an takuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Akan datang satu zaman, andai kata ada ulama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu lebih dibenci oleh masyarakat, lebih dibenci oleh masyarakat daripada bangkai himar. Jadi kalau ada bangkai himar, bau, ngundang penyakit, dikelebutin laler, masyarakat lebih senang ada bangkai himar daripada ada ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Itu akan datang tuh zaman seperti itu, dan jangan-jangan sekarang zamannya, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Berat ya ikhwan, berat. Amar ma'ruf nahi munkar nggak gampang. Allah udah mengatakan dalam Al-Quran, wasbir ala ma asabak, sabar, sabar. Karena ketika ulama menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah, terlepas dari caranya keras atau tidak, terlepas dari caranya tegas atau tidak, tapi dia menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, saudara, maka akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, akan berbenturan dengan banyak kepentingan. Orang kalau udah berbenturan dengan hawa nafsunya nggak akan terima dia, walaupun lembut cara menyampaikannya, tapi mesti disampaikan. Karena umat ini jadi umat terbaik, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat ini jadi umat terbaik bukan gara-gara jumlahnya paling banyak. Umat ini jadi umat yang terbaik bukan gara-gara teknologinya paling canggih. Umat ini jadi umat terbaik bukan gara-gara kekayaan alamnya paling melimpah, enggak. Allah mengatakan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian jadi umat terbaik karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sebagian ulama ahli tafsir mengatakan khairiyatu hadhil ummah masyrutatun bihadza syarat.
predikat umat terbaik itu bergantung dengan syarat ini. Kalau umat ini masih menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berarti masih layak disebut umat terbaik, kata sebagian ulama ahli tafsir. Tapi kalau udah nggak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemunkaran dibiarkan merajalela di mana-mana, kemaksiatan dibiarkan merajalela di mana-mana, diam, bungkam dia, saudara, maka predikat umat terbaik dipertanyakan dari umat ini, saudara. A'udzubillah min dzalik. Dan nggak sampai di situ, ikhwan. Bahaya kalau amar ma'ruf nahi munkar dibiarkan, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Sayyidatuna Aisyah pernah nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan orang soleh masih banyak? Yang baca Quran banyak ya Rasulullah, yang zikir banyak ya Rasulullah, yang ahli ibadah banyak ya Rasulullah. Apa iya musibah akan datang ya Rasulullah? Apa iya bencana akan datang ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am idza kathural khabath. Ya, kata Nabi, ya, idza kathural khabath. Kalau kemaksiatan merajalela di mana-mana, dibiarkan, didiamkan, Allah marah, Allah murka, di situ turun musibah, saudara. Na'udzubillah min. Dan musibah kalau udah turun nggak bisa membedakan mana yang Habib, mana yang pelacur. Musibah kalau sudah turun nggak bisa membedakan mana yang kiai, mana yang pemabok. Musibah kalau udah turun nggak bisa bedakan mana yang ustadz, mana yang penjudi, nggak bisa beda, saudara. Semuanya soleh, taleh kena. Na'udzubillah min. Makanya dulu di Jakarta pernah ada bencong. Ini bencong ngomong di TV, ini kenapa sih kok pada repot sekali, katanya. Yang maksiat kan saya, yang dosa kan saya, yang nanti kena azab kan saya, yang masuk neraka kan saya, kenapa situ yang repot, kata dia. Orang Betawi kita jawab, yang maksiat emang elu, yang dosa emang elu, yang diazab emang elu, yang masuk neraka elu. Tapi kalau elu maksiat terang-terangan, Allah marah, Allah murka, turun musibah, semuanya kena. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan, makin banyak ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, makin baik keadaan sebuah tempat, ya ikhwan. Bahkan Imam Syatibi mengatakan, maqasidus syariah, esensi daripada syariat yang 5, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal, itu betul-betul akan bisa dijaga kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, saudara. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan dengan cara yang benar, dengan ilmu sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegakkan dengan baik, maka keadaan bangsa, keadaan negara akan makin baik, insya. Jelas atau tidak? Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama, kalau mau negeri kita makin baik harus banyak ahli ibadah. Yang kedua, kalau mau negeri makin baik harus banyak ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.